Diri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat penyembah. Mari puji
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Ya, dah. Silakan firman Tuhan. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Mic-nya Pak, mic-nya belum buka. Ya, mari kita berdoa terlebih dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Berkati kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Urapi hamba-Mu juga urapi kami semua Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, juga mungkin dalam perjalanan pulang kerja. Mempercepat langkah mereka untuk mereka dapat mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami terima berkat-Mu hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralakan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara saya bagus? Terdengar? Bagus ya, teman-teman? Agak kecil. Kecil ya? Saya rubah di handphone aja ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan-Mu, penyertaan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat sore. Ada sukacita ya, teman-teman. Bu Nur, Amin. Naomi, Ya. selamat datang, selamat berjumpa kembali. Amin. Juga Pak Johan Untung, sampai aku. Pak Anpal yang dari Bali, shalom. Juga Pak Setiadi Chunwi, juga Pak Sutarjo dari Jogja, Pak Dodi Menat juga yang ada di Tangerang. Tuhan berkati kita ya semuanya. Hari ini saya menggantikan pembicaranya ya, karena tidak ada kabar berita, saya telepon juga tidak diangkat. Akhirnya saya mau cari teman lagi, udah pikir udahlah, ini tanggung jawab saya. Makanya saya bikin tema hari ini, perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat, kita harus
untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik di dalam Amin. bekerja, baik di dalam usaha kita, baik di dalam pelayanan kita. Karena kita ini kan sudah ditugaskan jadi hamba Tuhan, mau tidak mau, dan tidak ada pilihan lain, apalagi saya dipercayakan sebagai gembala, pemimpin dari family ministry, saya akan bertanggung jawab. Makanya saya ambil tema yang luar biasa ya. Perbuatlah segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan Yesus itu melakukan bagiannya. Dan pasti dia akan memberkati kita dan mengurapi kita semua. Amin. Ya, hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ya, semua kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita sudah terpanggil, ya, Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Nah, kita mau bagian yang mana nih? Mau yang hanya terpanggil atau yang mau menjadi orang pilihan Tuhan? Itu tergantung dari kita pribadi lepas pribadi. Ya, tapi yang paling terpenting adalah kita jadi orang pilihan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, karena di Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi kita perbuatlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Terlebih lagi buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang perlu ditingkatkan dan dilakukan di tahun 2025, apalagi besok kita sudah meninggalkan bulan Februari. Hari ini hari yang terakhir, ya. Kita menutup bulan Februari. Kita besok memasuki bulan Maret, ya. Tanggal 1, ya, kita sudah meninggalkan bulan Februari, bulan yang kedua, ya. Tetapi kita masih dalam penyertaan Tuhan, terlebih lagi dalam perlindungannya yang sempurna. Amin. Kita baca di Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam Kesesakan. kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa. Nah, ya, kita ini dikatakan firman Tuhan, kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Masihkah kita tetap bersukacita dalam pengharapan? Harus. Ya, kita jadi anak Tuhan itu harus tetap bersukacita. Sekalipun masalah kita belum selesai. Sekalipun masalah kita belum terjawab, belum ditolong Tuhan. Tapi kuncinya kita harus mau taat, setia, menantikan jawaban Tuhan ya dan amin di dalam firman-Nya. Karena dikatakan Yeremia 17 ayat 7, ya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang lain, dia satu-satunya sumber penolong kita. Tidak ada yang lain, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kita masih bisa sabar nggak dalam kesesakan? Mungkin pekerjaan kita sekarang lagi mengalami drop, ya, dalam penurunan, ya, sepi, ya, atau mungkin ada yang mengalami kebangkrutan, ya. Itu dalam kesesakan, apalagi kalau dalam penyakit, ya, masih belum ada kesembuhan, ya. Tuhan masih, maaf kata, mengizinkan kita untuk mengalami kesakitan. Tapi saya mau katakan gini, karena di firman Tuhan dikatakan kuk yang kupasang itu ringan, sehingga kamu dapat
memikulnya kuk yang Tuhan beri, yaitu segala masalah kehidupan, sakit, penyakit. Tetapi firman Tuhan dikatakan, kuk yang kupasang ringan dan kau pasti sanggup memikul kuk yang kuberikan. Amin. Ya, sabar ya dalam kesesakan apapun ya. Mungkin Tuhan izinkan ya, ada sebuah pujian begini, katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Ya, dan kelanjutannya, dan bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun dalam doa? Bertekun itu rajin. Orang yang bertekun, rajin berdoa ya. Ada satu slogan mengatakan, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Ya. Itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita, orang percaya. Ya, harus rajin berdoa ya. Jangan malas ya. Jangan lupa berdoa. Bangun pagi, ambil sikap duduk dari tempat tidur dengan sikap yang benar. Kita katakan, terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih boleh sehat, boleh bangun pagi, dan saya percaya itu seizin dari Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Karena di Matius 7 ayat 7 ya, cari maka kau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kita harus minta, cari, dan ketok pintu hati Tuhan sehingga berkat itu akan dicurahkan. Saya mengambil kesimpulan dari Roma 12 ayat 12, yaitu mari kita harus semakin bertekun untuk apa? Berdoa. Amin. Karena doa itu adalah singkatan ya, dengan otoritas Allah. Ya, kalau kita pakai otoritasnya Allah, pasti Tuhan dengar. Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Dan tangannya itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kan ada sebuah pujian ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kita lanjut di hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua ya? Kita lihat firman Tuhannya dulu ya. Kita baca di Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kita baca lagi ya di Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24 firman Tuhan katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi saya ambil kesimpulan dari firman Tuhan ya. Amsal 10 ayat 4 dan 5, yaitu kita harus semakin rajin bekerja. Ya. Kayak seperti saya tahun 2013 saya sudah tidak bekerja lagi. Saya bukan full time lagi tapi full hub untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, di situ itu juga pekerjaan ya, pekerjaan yang mulia. Kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ya, firman Tuhan jelas dikatakan,
kalau kita sudah dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan, kita harus rajin juga lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Jangan dengan kepaksa, dengan eh, bersungut, ya. Nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan Yesus itu mau apa yang kita persembahkan untuk dalam pelayanan, itu pun harus pure, murni dari hati kita sendiri. Amin. Ya, nggak terpikir oleh saya itu bisa jadi hamba Tuhan, orang pilihan Tuhan. Mau tidak mau ya, kalau kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin. Nggak semua orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa terima kasih karunia Tuhan, alangkah indahnya hidup kita ini. Amin. Selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam berkat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu tidak akan tutup mata dan matanya itu selalu tertuju bagi kita yang serius bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Ya, karena di ladangnya Tuhan itu adalah tugas yang sangat mulia, ya, yang dikaruniakan bagi kita untuk kita bisa lakukan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan dengan kesungguhan hati. Kita lihat ayat firman Tuhan, jelas dikatakan ya, tadi dikatakan di Amsal 12 ayat 24 nih, ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, selagi waktu siang kita masih boleh bekerja. Waktu malam ya waktu kita untuk beristirahat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami tubuh yang sehat juga ya. Jangan kerja kayak seperti saya pernah dengar tuh dari teman saya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya bingung tuh ngomongnya. Kok kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Nggak taunya dia nonstop. Kalau perlu katanya kerjanya jangan 24 jam. 36 jam. Saya bilang mana aja kerja 36 jam. Berarti kan nggak tidur. Ya, nggak boleh seperti itu juga. Ya, kita akan mengalami sakit penyakit nantinya. Ya, kerja berhasil tapi tubuh kita akan sakit. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ambil kesimpulan ya. Kita harus semakin rajin bekerja. Sekalipun bekerja di ladang Tuhan. Hal yang ketiga. Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat kesukaan saya ya. Kesukaan kita semua. Para hamba Tuhan. Dikatakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita harus lakukan terus ya sebagai hamba Tuhan apalagi ya. Jadi saya ambil kesimpulan hal yang ketiga, ibadahnya kita harus ditingkatkan ya, semakin setia, semakin rajin ya. Jangan sampai males. Saya selalu ingat tuh, jangan kenal 5L. Ada yang tahu nggak kenal 5L itu apa? Letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Wah, ini namanya tinggal ambruk aja, gubrak, jatuh deh. Ya, nggak berdaya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Kita lihat lagi di Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa ya. Jadi ibadah itu berguna nggak sih buat kita pribadi? Sangat berguna ya. Jadi hal yang ketiga ini adalah hal yang terpenting. Ibadah kita ini harus ditingkatkan. Ya. Dan
harus semakin setia, rajin. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Saya teringat 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Amin. Mau nggak kita setia? Harus. Kita harus setia. Karena tidak ada pilihan lain. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Amin. Ya, ada satu upah yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kalau kita beribadah sungguh-sungguh. Ya, Tuhan akan memberkati. Ya, jangan kejar berkat, tapi kejar ibadahmu. Ya, semakin rajin, semakin giat. Ada berkat yang tersembunyi yang akan Tuhan singkapkan bagi kita semua. Dapat memperolehnya, itu satu hadiah. Ya, berkat Tuhan yang berkelimpahan bagi kita semua. Karena di Matius 6 ayat 33 ya, ada yang tahu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Ya, jangan kita cari buntutnya nih, komanya. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Kita cari dulu berkat. Baru nanti setelah dapat berkat, baru cari Tuhan. Itu terbalik namanya. Ya, firman Tuhan itu nggak pernah salah. Dia selalu berikan kebenaran dari awal sampai akhir. Amin. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah segala janji Tuhan. Bagi kita semua yang sungguh-sungguh beribadah, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang keempat. Apa itu hal yang keempat? Kita buka di Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya ambil kesimpulan dari hal yang keempat. Hidup kita ini ya, harus selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia cari orang-orang yang berkenan, orang-orang yang memiliki roh takut akan Dia. Ya, jangan kita main umpet-umpetan nih sama Tuhan. Ya, jangan. Serius. Ya, kita harus terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Lakukan kebenaran. Selagi kita masih diberi nafas kesehatan yang sempurna, kita hidup di dalam kebenarannya. Dan terus memiliki roh takut akan Tuhan. Amin. Mata Tuhan itu terus melihat dari surga, menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang benar, yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Ayo, masih adakah perkenanan Tuhan sampai hari ini untuk hidup kita semua? Masih ya, karena Tuhan masih percayakan kita masih sehat, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, terlebih masih beribadah pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Apa itu hal yang kelima? Kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Wah, ini banyak sekali nih ayatnya ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Amin. Ya, jadi kita harus terus lakukan selagi masih ada kesempatan hidup kita. Hal yang kelima adalah semakin sayang, ya. Kalau yang masih ada orang tua kita, kita semakin sayang, ya. Mungkin dari saudara kita yang tertua, ya, kita harus sayang, hormati mereka. Terlagi-lagi di dalam keluarga kita, ya, istri, anak, mantu, cucu, ya. Kita harus melakukan terlebih dulu di dalam Yerusalem kita, ya, sebelum kita keluar untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, ayo selagi kita masih diberi kesehatan, kita lakukan segala sesuatu, perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan untuk manusia dulu kita berbuat. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita harus perbuat di dalam bekerja, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha kita, ya. Kita diberkati, harus jadi berkat juga untuk pelayanan kita. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus kenapa bisa memberkati kita? Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita bisa memuliakan Tuhan Yesus. Selagi masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada sore menjelang malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat semua teman-teman yang setia, yang beribadah. Kita akan tutup dalam doa, ya, terlebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau sudah mengenyangkan kerohanian kami. Iman kami tetap percaya, tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah kami terus melakukannya dengan iman yang kuat, teguh di dalam Engkau. Jika kami sungguh-sungguh setia, taat, melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tujuan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Hal yang pertama, mari kita harus semakin tekun untuk berdoa, rajin. Jangan pernah males. Kita harus rajin karena Tuhan Yesus itu selalu menyendengkan telinganya bagi kita jika kita tetap berseru kepada Dia. Amin. Ingat Yeremia, ya, 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Dan yang kedua, kita harus semakin rajin bekerja, ya. Sekalipun bekerjanya di ladang Tuhan, ya. Tadi saya udah bincang-bincang dengan Pak Sutarjo. Saya tanya Pak Sutarjo, hari-hari kerja apa? Di rumah aja. Oh, berarti kayak saya sama, ya. Cuman pelayanan, ya. Dulu full time, ya. Tapi sekarang udah full heart, sepenuh hati, ya, melayani Tuhan. Itu pun pekerjaan yang mulia.
Ya, sekalipun di mata orang kecil, tetapi di mata Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah yang manis, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami harus terus meningkatkan, juga semakin setia dan rajin untuk beribadah. Amin. Beri kami kekuatan Tuhan. Iman percaya kami, kerohanian kami terus naik, bukan turun. Dan hal yang keempat, hidup kami harus selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan dan memiliki roh takut akan Tuhan. Karena kami percaya matamu yang selalu tertuju buat orang-orang yang benar, yang melakukan firman Tuhan dengan setia, dan selalu memiliki roh takut akan Tuhan. Dan yang hal yang kelima, kami harus terus menghormati sekeliling keluarga kami, orang tua kami, kakak, ipar, semua keponakan. Ya, kita harus terus sayang kepada keluarga kami yang Tuhan percayakan sampai hari ini kami masih boleh ada dengan keluarga kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir dengan yang Tuhan limpahkan berkat Tuhan sepanjang hari ini hingga malam ini. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lelah, letih, lesu Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita semua. Tuhan pasti tolong hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Silakan Pak Johan Untung satu pujian. Tuhan Yesus berkati. Nanti setelah itu doa syafaat. Pak Sutarjo boleh ya? Tuhan berkati. Pak Setiadi yang doa syafaat. Ya boleh Pak Setiadi hadir ya. Silakan Pak Johan Untung. Ku 'Cause 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 'Cause
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Baik, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita berdoa syafaat, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada petang hari ini datang berkat padamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehadiran kami semua. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa, kesalahan kami, sehingga kami berlayak di hadapan Engkau menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Komingguan yang sudah membawakan renungan firman Tuhan, dan kami sudah mendapatkan berkat daripadanya. Tuhan, Kau berikan kepada Bapak Komingguan hikmat yang lebih lagi Tuhan, sehingga dia dapat paparkan firman Tuhan, dapat menyampaikan isi hatimu dengan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Yohan Untung Santiago yang sudah membawakan kami dalam pujian. Kau berkati Tuhan, berkati pelayanannya, berkati jemaatnya, berkati Tuhan keluarganya, berkati kesehatannya, dan berkati dalam setiap apapun yang dia lakukan Tuhan. Juga Bapak Komingguan Tuhan, kesehatannya Tuhan berkati, sehingga tetap dia sehat dalam menggembalakan jemaat, dalam mengembalakan FM Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, Bapak Sutarjo, siapapun yang hadir tergabung dalam sore hari ini Tuhan, yang mendengarkan, yang beribadah kepadamu. Engkau berkati, rumah tangga kami berkati, kesehatan kami berkati Tuhan, berkati semuanya Tuhan, berkati usaha mata pencarian kami, anak mantu cucu kami Tuhan berkati, dari semua yang hadir. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami Tuhan, di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, dan dengan kabinet Indonesia Maju, supaya kita bisa mencapai apa yang diciptakan, yaitu Indonesia Emas. Tuhan, apapun yang menjadi halangan rintangan, Tuhan Kau singkirkan, Kau lalukan kami daripada segala kesulitan, dan Tuhan supaya kami, bangsa kami Indonesia ini bertobat, beribadah kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan kirim hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, supaya dalam bangsa Indonesia kami beribadah dengan bebas, tidak ada gangguan, tidak ada ibadah yang dihalangi Tuhan, dan dalam kami mendirikan rumah ibadah kita Tuhan, Kau berikan kami perizinan yang dipermudah. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk pertobatan bangsa kami Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bertobat Tuhan. Ada hujan pertobatan. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kepada kami semua ya Tuhan hikmat dan marifat untuk kami senantiasa iring padamu dan dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami, iman kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan pada Pak Komingguan. Ya, saudara, suara saya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia.
Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna, sehat, dan bahagia. Dan bahkan yang sakit, malam ini Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam bekerja, tangan kami selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur ibadah FM. Jangan lupa besok kita onsite ya. Ada perayaan ulang tahun FM yang ke-4 tahun di restoran Loa Manado di Jalan Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Jangan lupa hadir jam 12 siang sampai jam 3 sore. Acaranya dimeriahkan dan yang membawa firman Tuhan Pendeta Dodi Menat kembali hadir sore ini, dan juga semua teman-teman ya. Saya berharap semua bisa hadir ya, menambah sukacita kita di dalam kasih Tuhan. Kita hanya hadir 3 jam saja. Kita bisa bertatap muka, say hello ya, bisa bercerita bagaimana kita juga bisa Tuhan pelihara sepanjang tahun 2024 yang kita sudah lewati, dan memasuki bulan yang ketiga besok tanggal 1 Maret. Ya, jangan lupa hadir. Dan juga kita akan dilayani oleh pemain musik, Pendeta Rifaat ya, hamba tunanetra, dan juga istrinya Ibu Yvonne Grace yang akan memberkati melalui pujian, penyembahan. Kita juga ada dari door prize dari Ibu Pendeta Erlitan, juga dari Ibu Jansil Paindong. Jangan lupa hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Sutarjo untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendetaku, sangat luar biasa firman saat ini mengingatkan kita untuk kita selalu